Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang sama-sama dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi lewat Renungan Harian Toraya edisi Sabtu 10 Juni 2023. Sebelum kita menjalani kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita menghadap takhta kekudusan Tuhan lewat persekutuan kita. Kita mendengarkan sabdanya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Sungguh kasih-Mu tak pernah berhenti hadir dalam kehidupan kami. Engkau telah menganugerahkan hidup bagi kami pada pagi ini Tuhan. Kami menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau menyertai kami Tuhan. Dan kami bersekutu pada saat ini mendengarkan sabda-Mu yang akan menjadi kekuatan dan pegangan kami dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami masing-masing. Allah Bapa dalam sorga, kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu ini dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bacaan firman Tuhan pada saat ini dari kitab Ayub pasal 39 ayat 16 sampai dengan 21. Ayat yang ke-19 saya akan bacakan. Firman Tuhan berbunyi, ia memperlakukan anak-anaknya dengan keras seolah-olah bukan anaknya sendiri. Ia tidak peduli kalau jerih payahnya sia-sia. Amin. Judul renungan kita belajar dari burung unta. Saudara-saudara, burung unta adalah salah satu burung yang unik. Selain tidak bisa terbang, burung unta juga dilukiskan dalam kitab Ayub sebagai binatang yang bodoh tetapi sombong. Bodoh karena membiarkan telurnya begitu saja dan tidak peduli kepada anaknya. Ia sombong karena menertawakan kuda dan penunggangnya. Padahal ia juga hanya bisa mengepakkan sayapnya, tetapi tak bisa terbang. Kalau ia berlaku bodoh, itu wajar karena memang Tuhan tidak memberinya hikmat. Nah, saudara-saudara, pelajaran apa yang hendak Tuhan sampaikan kepada Ayub dengan mengambil burung unta sebagai ilustrasi? Yang pertama, sombong dan bodoh rupanya itu selalu ada bersama. Orang bodoh cenderung sombong, dan orang sombong sesungguhnya adalah orang yang mengumumkan kebodohannya. Bisa dikatakan bodoh adalah sikap yang muncul orang yang dengan sedikit pengetahuan saja sudah merasa di atas dari yang lain. Jangan sampai menjadi seperti burung unta dalam hal ini. Yang kedua, meskipun burung unta itu bodoh, ia ternyata bisa berkembang biak dan sampai hari ini ia tidak punah. Ia kelihatan bodoh, tetapi kuasa dan pemeliharaan Tuhan tidaklah berkurang. Berlaku juga untuk orang bodoh. Kita juga adalah orang-orang bodoh dalam arti penuh keterbatasan dan memang sering bertindak bodoh serta bersikap sombong. Kita beruntung oleh karena kebodohan dan kesombongan kita tidak diperhitungkan Allah. Pemeliharaan dan penyelamatannya tidak mensyaratkan kelayakan dalam ukuran tertentu. Namun orang yang telah diselamatkan juga dipanggil untuk bertumbuh dalam hikmat yang dari Allah. Hikmat yang membawa kita semakin serupa dengan gambar anaknya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, waktu yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk bersekutu di mana kami mendengarkan sabda-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk terus menciptakan relasi yang intim di tengah-tengah kehidupan ini. Membaca firman-Mu untuk mengenal Engkau lebih mendalam. Allah Bapa di dalam surga, kami membawa rencana kami pada saat ini Tuhan. Pekerjaan kami, tanggung jawab kami. Biarlah Engkau bersama dengan kami sehingga kami dapat melakukannya dengan benar, sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati apa yang kami kerjakan, yang telah menjadi tanggung jawab kami di tengah-tengah hidup ini. Allah Bapa dalam surga, seluruh hidup kami hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.